Paul Parker, mantan bek Manchester United, menegaskan bahwa Ruben Amorim harus diberi kesempatan membangun tim sesuai visinya sebelum kinerjanya dinilai. Parker menekankan bahwa jendela transfer musim panas akan menjadi kunci bagi Amorim untuk menerapkan sistem 3-4-3 secara optimal. Tidak adil penilaian kinerjanya sekarang, dia membutuhkan pemain yang sesuai, ujar Parker kepada Sportmail. Kesuksesan MU di Liga Eropa bisa menjadi penentu. Gelar juara tidak hanya memberikan tiket Liga Champions, tetapi juga memperkuat posisi finansial MU di bursa transfer. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal merekrut Liam Delap. Setan Merah akan mengalihkan fokus mereka ke Jean-Philippe Mateta sebagai gantinya. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya minat untuk merekrut Mateta. Musim ini, Mateta memiliki performa yang ciamik. Ia mengemas total 17 gol bagi Istana. Gaya bermain striker timnas Prancis itu juga dikabarkan cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim. Itulah mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan yang sama, MU juga semakin berpeluang untuk mengamankan jasa Mateta di musim panas nanti. Sang striker dikabarkan ingin cabut dari Pillage. Pasalnya nego kontraknya bersama The Eagles berjalan sejauh ini. Mateta juga menilai proyek yang sudah dikerjakan MU saat ini tergolong menarik, sehingga ia ingin menjadi bagian dari Setan Merah. Mahar transfer Mateta sendiri dikabarkan tidak terpaut jauh dari harga Delap. Sang striker dikabarkan bisa diangkut di kisaran 40 juta pounds, sehingga MU akan mempertimbangkan merekrutnya. Manchester United susah payah melawan 10 pemain Bournemouth. MU baru mencetak gol balasan di injury time untuk memaksakan laga berakhir 1-1. Gol sematawayang Antonio Semenyo di babak pertama dibalas Setan Merah dengan gol Rasmus Højlund di injury time. Bournemouth sendiri tampil lebih baik dan lebih agresif di sepanjang permainan. The Carriers bermain dengan 10 orang pada 20 menit terakhir menyusul kartu merah Evan Nilsson. Dengan tambahan 3 angka ini, Bournemouth tetap di peringkat 8 klasemen Liga Inggris. Bournemouth mengumpulkan 52 poin dari 32 pertandingan, sedangkan MU terpaku di posisi 15 dengan 38 poin. Rasmus Højlund masih terus berjuang meningkatkan performanya di Manchester United. Meski performanya sempat menurun, legenda MU Peter Schmeichel percaya striker muda asal Denmark itu memiliki mentalitas kuat untuk bangkit. Schmeichel memahami tekanan besar yang harus dihadapi para pemain Manchester United. Menurutnya, Højlund memiliki potensi besar dan ketangguhan mental untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Usai pertandingan kemarin, Andre Onana sedang dalam pembicaraan dengan Neom SC klub Saudi, bersiap untuk menghabiskan banyak uang musim panas ini karena mereka sekarang berada di ambang promosi ke Liga Pro Saudi. Masa depan pemain internasional Kamerun itu di United diragukan setelah musim yang sulit di bawah manajer Ruben Amorim. Agen Onana saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Neom. Kontrak kiper itu di United berlaku hingga 2028. Yang juga masuk dalam daftar belanja Neom adalah gelandang Manchester City yang akan hengkang Kevin De Bruyne. Manchester United kembali melirik Serie A dalam upaya mereka memperkuat sektor penjaga gawang. Setelah sempat dikaitkan dengan Mike Maignan dari AC Milan, kini perhatian klub Premier League itu mengarah ke Zion Suzuki, kiper muda milik Parma asal Jepang. MU memang sedang menghadapi dilema di bawah Mister. Meski telah menggelontorkan lebih dari 50 juta euro untuk mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan, performa sang kiper belum memenuhi ekspektasi klub maupun supporter. Dengan rencana untuk merombak skuad musim panas nanti, manajemen Setan Merah kembali mengincar talenta dari Italia, liga yang dikenal sering melahirkan penjaga gawang berkualitas. Manchester United mencetak rekor baru dalam jumlah tembakan saat bertandang ke markas Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025. Meski begitu, tim asuhan Ruben Amorim hanya mampu membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang 1-1. Di laga tersebut, Manchester United melepaskan 25 tembakan ke gawang Bournemouth. Jumlah ini menjadi yang tertinggi bagi mereka dalam satu pertandingan Premier League musim ini. Meski menguasai permainan, Setan Merah harus puas dengan hasil imbang setelah Antonio Semenyo membawa Bournemouth unggul lebih dulu. Rekor tersebut memang menjadi catatan positif, namun penyelesaian masalah akhir tetap menjadi perhatian utama. Dari 25 tembakan, hanya 6 yang mengarah tepat ke sasaran, menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Amorim dan tim.
25 percobaan tembakan kontra Bournemouth adalah rekor tertinggi MU musim ini di Premier League. Catatan ini menjadi sinyal positif bagi Ruben Amorim dalam membangun kekuatan menyerang timnya. Sebelumnya, rekor tembakan terbanyak terjadi pada Oktober 2020 saat menghadapi Newcastle United. Namun, efektivitas tembakan menjadi sorotan karena hanya 6 yang tepat sasaran. Penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat Manchester United gagal mengamankan 3 poin penuh. Di tempat lain, menurut laporan terbaru dari Vical Jazz, Chelsea dan Napoli bersiap untuk bersaing mendapatkan Garnacho di bursa transfer musim panas. Partenope telah menolak setidaknya 1 tawaran untuk pemain asal Argentina ini, sementara The Blues juga menunjukkan minat yang serius. Manchester United sendiri mengisyaratkan bahwa mereka bersedia menjual Garnacho dengan harga yang tepat diperkirakan sekitar 32 juta pounds. Meskipun tidak secara aktif mencari pembeli, klub berharap ada minat dari pihak lain dan bersiap untuk mempertimbangkan tawaran yang menggiurkan. Penjualan Garnacho sendiri akan memberikan keuntungan besar bagi United, dan selain mendapatkan masukan, mereka bisa mematuhi peraturan keuangan dari pihak Premier League. Manchester United dikabarkan siap tebus Matheus Cunha seharga 62 juta pounds atau setara 1,3 triliun. Matheus Cunha dilaporkan terus didekati Manchester United. Mirror melansir, pertemuan final akan berlangsung di akhir pekan ini, yang artinya selangkah lagi Cunha bisa jadi pembelian baru MU di musim panas mendatang, atau justru sebaliknya alias batal. Yang pasti, MU harus bayar klausul pelepasan Cunha dari Wolves. Wolves mematok harga Cunha dipagari senilai 62 juta pounds atau setara 1,3 triliun. Bukan harga murah. Legenda sepak bola Inggris yang juga pemegang gelar top skor Premier League sepanjang masa, Alan Shearer, mengernyitkan dahi mendengar kabar Manchester United mau beli Matheus Cunha. Shearer merasa, apa nggak kemahalan harga segitu? Alan Shearer menilai Manchester United butuh 6-7 pemain baru untuk membangun tim jadi lebih perkasa. Tak cuma posisi striker, tapi juga posisi kiper, back sampai gelandang. Sementara itu, Manchester United dikabarkan tengah memproses perekrutan kiper Preston North End, Freddie Woodburn. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu dengan Preston akan berakhir pada akhir Juni mendatang, dan dia pun diyakini bakal pindah. Menariknya, baru-baru ini muncul spekulasi yang menyebutkan MU berminat merekrut Woodburn guna melatih si Andre Onana dan Altay Bayindir. Lalu, Football Insider mengklaim bahwa proses perekrutan Woodburn itu juga bisa dilakukan dengan mudah. MU diketahui butuh kiper tambahan karena kiper ketiga mereka, Tom Heaton, berpotensi gantung sepatu pada musim panas tahun ini. Kemudian antara Onana dan Bayindir juga diprediksi bisa meninggalkan MU, mengingat masa depan di Old Trafford tidak menentu. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Pemain sayap andalan mereka Amad Diallo sedikit lagi akan comeback di tim mereka. Kabar mengenai comeback Amad Diallo ini dihembuskan oleh jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa beberapa pekan terakhir Amad sudah berlatih di gym. Kondisinya sudah sangat membaik saat ini. Alhasil, ia dilaporkan akan berlatih bersama tim utama MU pada pekan depan, sehingga ia sudah semakin dekat untuk comeback. Kabar Amad Diallo bisa bocorkan comeback di tim utama MU ini dikonfirmasi juga oleh sang pelatih Ruben Amorim. Dalam konferensi pers yang baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa kondisi sang pemain memang sudah membaik. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Amad Diallo perlu beberapa minggu untuk bisa kembali fit bermain. Diperkirakan, ia baru cocok bermain di pekan kedua Mei 2025 mendatang. Sementara itu, dikutip Blogspot.com dari Sport Bilbao, jurnalis The Athletic David Ornstein baru-baru ini justru melaporkan bahwa Osimhen bukan lagi prioritas United. Ornstein tak mengungkapkan alasan mengapa MU batal memburu Osimhen. Akan tetapi, harga mahal sang pemain diyakini menjadi penyebabnya. Ornstein lantas mengklaim bahwa MU telah menetapkan penyerang Ipswich, Liam Delap, sebagai target ideal. Ipswich hanya akan mendapat keuntungan 10 juta pounds dari penjualan Delap karena dia mempunyai klausul pelepasan senilai 30 juta pounds sterling jika Ipswich terdegradasi. Garnacho hampir meninggalkan Setan Merah pada jendela transfer Januari 2025. Dua klub besar, Chelsea dan Napoli, telah menggelar pembicaraan mengenai kemungkinan transfer pemain internasional Argentina tersebut. Namun, kesepakatan gagal tercapai, bahkan setelah MU menurunkan harga permintaan mereka menjadi 65 juta euro. Napoli juga terkendala dengan tuntutan gaji Garnacho yang dianggap terlalu tinggi, terutama karena mereka baru kehilangan Kafika yang diinginkan ke PSG dengan nilai transfer 70 juta euro. Menurut laporan David Ornstein dari The